Halo, perkenalkan nama saya Adriana Julianti Putri Baliando. Saya mahasiswa semester 7 dari Prodi Kedokteran Hewan. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang proses laktogenesis atau mekanisme dari laktogenesis. Apa itu laktogenesis? Laktogenesis adalah proses fisiologis yang kompleks pada hewan menyusui, di mana kelenjar susu mulai memproduksi susu yang terjadi dalam dua tahap, yaitu laktogenesis 1 dan laktogenesis 2. Tahap pertama, inisiasi sekresi atau laktogenesis 1. Tahap pertama dimulai beberapa minggu sebelum melahirkan. Persiapan kelenjar susu, di mana kelenjar mamai sapi akan tumbuh dan berkembang selama masa kebuntingan, terutama dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya tahap kedua atau biasa disebut aktivasi sekresi. Selanjutnya, tahap 2 dimulai sekitar melahirkan dan berlanjut selama beberapa hari setelahnya, di mana terjadinya peningkatan produksi susu, terutama kolostrum, yang merupakan susu pertama yang kaya akan antibodi dan nutrisi, di mana hormon prolaktin memainkan peran penting dalam merangsang produksi susu setelah melahirkan. Namun ada juga hormon lain yang membantu dalam mengatur produksi susu, seperti hormon pertumbuhan, insulin, dan tiroid. Selanjutnya, pembentukan susu. Air susu dibentuk dari konstituen darah, yang berawal dari butir-butir lemak yang dihasilkan oleh ergotoplasma, atau yaitu substansi yang dilepaskan di dalam matriks sitoplasma dalam bentuk fibril. Kemudian butiran lemak dikeluarkan dari sel oleh proses kontraksi tanpa terbukanya sitoplasma. Selain itu, vakuola yang mengandung butir-butir protein tampak berkumpul di daerah apeks sel dan terbuka di bawah membran sel. Lemak dan protein bersama zat-zat lainnya diserap oleh air untuk membentuk susu. Butiran lemak tampak sebagai emulsi di dalam larutan koloidal protein sehingga terbentuklah air susu. Air susu yang pertama keluar setelah proses kelahiran mengandung maternal immunoglobulin atau antibodi sebagai imunitas terhadap penyakit, biasa disebut kolostrum. Lalu jumlah produksi susu tidak pernah lepas dari kandungan airnya. Susu yang merupakan hasil dari biosintesis kelenjar ambing dan juga merupakan emulsi lemak dalam air mengandung protein, mineral, vitamin, dan komponen lainnya. Adapun biosintesis dari susu merupakan proses fisiologi yang kompleks dan dinamis, melibatkan sel-sel sekresi epitelial yang menyusun lobus alveolus di dalam kelenjar ambing. Selanjutnya, proses biosintesis susu yang meliputi sintesa protein, sintesa lemak susu, sintesa laktosa, dan sintesa mineral, vitamin, dan air. Di mana sintesa protein, terdapat 3 sumber pembentuk protein susu yang berasal dari darah, yaitu peptida-peptida, plasma protein, dan asam-asam amino yang bebas. Kasein, beta-laktoglobulin, dan alpha-lactalbumin adalah 90-95% dari protein susu. Ketiga macam protein tersebut disintesa di dalam kelenjar susu. Sintesa protein susu terjadi di kelenjar susu dengan bantuan asam amino bebas dari darah dan kontrol genetik. Proses sintesa melibatkan replikasi, transkripsi, dan translasi DNA. Selanjutnya, sintesa lemak susu. Sebagian lemak susu terdiri atas trigliserida. Bahan-bahan pembentuk lemak susu yang terutama adalah 1. Glukosa, asetat, asam beta-hidroksibutirat, trigliserida dari chilomikrat, dan low density lipoprotein dari darah. Yang kedua, asam-asam lemak yang berantai pendek. Dan yang ketiga, beberapa asam palmitat yang disekresi di dalam kelenjar susu, di mana kelenjar susu ruminansia tidak dapat menggunakan asetil-CoA yang berasal dari glukosa dalam mitokondria. Beta-hidroksibutirat juga digunakan untuk sintesa asam-asam lemak. Selanjutnya, sintesa laktosa. Glukosa merupakan bahan utama pembentuk laktosa pada kambing dan sapi. Bila terjadi kekurangan laktosa, akan mengalami kekurangan kandungan air dalam susu. Pada proses sintesa laktosa adalah 2 molekul glukosa masuk saluran ambing, kemudian 1 molekul glukosa diubah menjadi galaktosa. Terjadi kondensasi galaktosa dengan glukosa, kemudian terbentuk laktosa dengan bantuan enzim laktosintat. Dengan adanya laktos, ini maka susu akan memberi rasa manis serta merangsang bakteri tertentu dalam usus pedet untuk membentuk asam laktat, sehingga akan merangsang penyerapan kalsium dan fosfor pada tulang. Selanjutnya, sintesa mineral, vitamin, dan air. Vitamin, mineral, dan air tidak disintesa oleh sel-sel sekresi ambing, melainkan berasal dari tanah. Mineral yang penting adalah kalsium, fosfor, klorin, natrium, dan magnesium.
Mekanisme absorpsi mineral dari darah ke dalam lumen alveoli belum jelas. Kemungkinan terdapat bentuk mekanisme transfer mineral yang aktif dalam sel sekresi ambing. Kandungan vitamin dan mineral susu diatur dalam proses filtrasi, di mana sel-sel jaringan sekresi ambing bertindak sebagai membran barrier atau carrier terhadap partikel vitamin dan mineral yang berasal dari darah yang akan masuk ke dalam lumen alveoli. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.